Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang maha tinggi telah kau buat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Boleh lambaikan tangan yang bersuka cita, wanita-wanita yang dikasih Tuhan, sekali lagi shalom. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Apapun keadaan saudara, saya percaya hari ini kita boleh melihat kebaikan Tuhan, bukti kasih setia Tuhan. Kita masih ada sampai hari ini karena terbukti Yesus itu penolong yang setia bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Boleh sama-sama kita datang di hadapan Tuhan, saudara. Kita boleh datang menyembah Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Di rumah-rumah dimanapun kita berada saat ini, saya percaya Tuhan ada di mana kita berada saat ini. Hadiratnya sanggup menjamah setiap kita. Bapa, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau pemilik hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat setiamu Tuhan. Terbukti Engkau penolong yang setia bagi kami Bapa. Saat ini kami datang bersama dengan wanita-wanita yang mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan, meski pandemi ini belum berlalu Tuhan, tapi kami percaya ada kekuatan kasih Tuhan yang memampukan kami melewati hari-hari kami. Sehingga kami boleh berkata, Tuhan Yesus tetap baik bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat kami dalam kesesakan Tuhan, tangan-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kau buktikan kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harapkan Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua
sembah Dia. Masukkan di raja lebih lagi, sembah Dia. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya, Yesus kemenangan kami. Cara yang lain, urabasakan ya lama-lama, baru umat Tuhan saja katakan, penghiburku hanyalah Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang lebih lagi umat Tuhan saja katakan, penolong, ku hanyalah dirimu. Penghibur, ku hanyalah Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Angkat tangan saudara. Penolong, ku hanyalah dirimu. Penghibur, ku hanyalah Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Hidupku, penolong, ku hanyalah dirimu. Penghibur, ku hanyalah Bapa-Ku, selalu menyertai hidup. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang baik, selamanya kasih setiamu Tuhan nyatakan bagi kami Tuhan. Ya rabasakan ya lama-lama, irabasakan ya lama, irabasakan ya lama-lama, saat kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja, hadirat-Mu melawat umat-Mu, kesembuhan-Mu mengalir Tuhan, Roh Kudus-Mu menjamah kami, Yesus Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus satu-satunya penolong yang setia. Haleluya, haleluya.
Jamah kami, kekuatan kasih-Mu Tuhan, curahkan bagi umat-Mu, bagi wanita-wanita yang mengasihi-Mu. Nyatakanlah Tuhan, nyatakan. Kami kuat karena Yesus menolong kami. Kami kuat karena Engkau ada bersama dengan kami. Tangan-Mu yang perkasa itu yang memegang setiap kami, menjadi jaminan bagi setiap kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap menyembah Tuhan, kami tetap mengagungkan Engkau yang terbaik. Kami berikan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh sekali lagi kita mengangkat tangan kita saudara. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Engkau saja yang layak. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy, You are worthy, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Hanya Yesus yang layak disembah. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy, You are worthy, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. For from You are all things. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You deserve the glory. Sekali lagi katakan. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Engkau layak menerima segala pujian, kemuliaan, kehormatan, kejayaan.
Hanya bagi Engkau nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih, kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Sebab sukacitamu penuh atas kami ya Bapa. Terima kasih, mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Shalom ibu-ibu yang di rumah-rumah. Mari kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Mari katakan iman. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Amin. Yang besar. Katakan bersama Roh-Mu ku pasti menang. Ku pasti menang. Mari katakan tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa. Mari katakan, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku, Kau yang berikanku kemuliaan. Amin. Semakin serupa dengan gambaranmu. Mari sepakat katakan bersama Roh-Mu ku pasti menang. Ku pasti menang. Mari katakan tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari katakan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari katakan tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari bersorak haleluya. Amin. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, sebab kami percaya firman-Mu yang memerdekakan kami, kebenaran-Mu yang memerdekakan setiap kami. Berbicaralah bagi setiap kami Bapa, berikan kepada setiap kami roh hikmat dan wahyu, untuk kami mengenal Engkau dengan benar. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau memberkati ibu-ibu yang ada di rumah-rumah. Apapun yang menjadi masalah setiap mereka, kami percaya mukjizat itu masih ada. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari katakan, kemanakah aku dapat
Kau dekat. Terima kasih Bapa. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh besar dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Mari katakan sungguh besar, besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, selami bagiku. Yes, amen. Sungguh indah. Mari katakan kemanakah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Mari katakan bahkan seluruh pengabdianku ya Bapa, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Amin. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh mulia yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Haleluya, sungguh indah. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh datang beribadah kepadamu, memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, dan kalau Engkau hadir sesuatu pasti terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang terbelenggu dibebaskan. Bahkan kami rindu saat ini yang sakit dijamah, disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami rindu Bapa duduk diam di kaki-Mu Tuhan, untuk mendapat sesuatu dari Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami semua siap untuk diberkati. Di dalam nama Yesus kita yang rindu diberkati sama-sama katakan amin. Nah, para wanita yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu pada kesempatan yang indah kali ini.
Nah, mari saya rindu kita share di bawah tema wanita dan emosi. Kenapa? Karena wanita itu lebih memiliki potensi kecenderungan untuk memiliki problem emosi daripada pria. Nah, jadi ketika wanita tidak piawai, ketika wanita tidak mampu mengelola emosi negatif di dalam dirinya, maka wanita lebih cenderung kelihatan seperti wanita yang tidak bisa mengatasi setiap masalah dalam kehidupannya, dan wanita itu tidak bisa menjalankan peran dengan baik di dalam kehidupannya. Padahal ketika wanita dapat berperan dengan maksimal di dalam kehidupannya, khususnya dalam rumah tangganya, maka wanita itu akan bisa membawa berkat, dan setiap apa yang menjadi rencana Tuhan bisa digenapi di dalam kehidupannya. Jadi betapa penting peran seorang wanita. Saya mengutip sebuah statement dari seorang hamba Tuhan yang berkata demikian. Kalau wanita bahagia di rumahnya, maka seisi rumahnya akan bahagia. Nah, sebaliknya, kalau wanita tidak bahagia di rumahnya, maka tidak satu pun anggota keluarganya yang bahagia. Maka ketika wanita bahagia, maka akan ada dampak yang besar di dalam kehidupan, terutama keluarganya. Jadi kalau istri bahagia, maka suami akan bahagia. Kalau ibu bahagia, maka anak-anaknya akan bahagia. Nah, jadilah wanita yang berbahagia di rumah dan boleh menjadi berkat bagi seanggota rumah tangganya. Nah, betapa sering kita melihat bahwa wanita tidak bahagia dan akhirnya anak-anaknya pun tidak merasakan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Nah, karenanya saya rindu men-sharing tentang wanita dan emosi. Mari kita baca di dalam Amsal pasal 21 ayat 9 dan Amsal 25 ayat 24. Ayat ini dua kali disebutkan sama. Amsal 21 ayat yang ke-9, demikian ayat 9 demikian firman Tuhan. Amsal 21 ayat 9. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Nah, diulangi kembali Amsal 25 ayat 24. Mari kita lihat. Amsal 25 ayat 24. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Jadi bertengkar bisa, tapi jangan kesukaannya bertengkar. Jadi artinya marah boleh, tapi kesukaannya marah-marah. Nah, itu yang tidak boleh. Kenapa wanita bisa seperti itu? Nah, ini yang kita mau bahas, karena wanita tidak punya kemampuan untuk mengelola emosi negatif di dalam dirinya. Ada satu ayat lagi, Amsal 21 ayat 19. Amsal 21 ayat 19 berkata demikian. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Jadi pria ini mengatakan, lebih baik saya tinggal di padang gurun, di sudut sotoh rumah. Ya, padang gurun itu bukan tempat yang nyaman. Padang gurun itu sepi, nggak ada apa-apa. Kalau siang panas, kalau malam dingin, ya bahkan kalau malam berpotensi ketemu dengan binatang-binatang buas. Tetapi buat seorang pria, seorang suami berkata, lebih baik saya tinggal di tempat itu daripada tinggal serumah dengan perempuan yang suka bertengkar, perempuan yang pemarah, suka bertengkar, pemarah. Berarti wanita itu tidak punya kemampuan mengelola emosi negatif di dalam dirinya. Nah, ini yang kita mau sharing pada kesempatan kali ini. Nah, para wanita yang dikasih oleh Tuhan, wanita itu lebih cenderung memiliki problem emosi daripada pria. Ini yang mesti kita mengerti. Kenapa? Karena wanita itu diciptakan Tuhan dengan kekuatan insting, kekuatan emosi, kekuatan perasaan. Itu wanita. Kalau pria lebih cenderung memiliki kekuatan pikiran, ya. Saya pikir itu pria, tapi kalau wanita saya rasa, dan wanita punya kekuatan insting, ya, perasaan. Nah, itu kekuatan. Tetapi kalau itu tidak dikontrol, kita tidak bisa mengkontrolnya, itu bisa menjadi sisi kelemahan di dalam diri kita, ya. Jadi karena kita gampang emosi, jadi kita gampang marah. Padahal ketika kita emosi, kita wanita dengan kekuatan emosi itu sebenarnya wanita tuh cepat dijamah Tuhan, ya, cepat bisa merasakan perasaan orang, karena wanita itu lebih ke people oriented, lebih
kepada people ya. Jadi karena apa? Dia akan membesarkan anak-anaknya. Jadi dia wanita itu kaya dengan sentuhan, kaya dengan emosi yang bisa membangkitkan semangat di dalam diri anak-anaknya atau siapapun ya. Nah, jadi wanita diciptakan sebenarnya dengan peran sebagai penolong, pendamping, dan penghibur. Kata penolong di sini artinya dia dipakai oleh Tuhan untuk memaksimalkan suaminya. Nah, karena itu dia dengan kekuatan perasaan akan dipakai untuk memaksimalkan suaminya dengan kekuatan pikiran. Disinilah kita melihat ada satu sinergi yang kuat, di mana ketika istri berperan dengan baik, memakai kekuatan perasaannya dan dapat mengkontrol emosinya, maka dia bisa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan pernikahannya. Dia akan bisa mendampingi suaminya, menjadi pendamping dan juga menjadi penghibur yang baik di dalam dirinya. Nah, bagaimana kita bisa menghibur suami kita kalau kita sendiri tidak bisa mengelola emosi? Ketika suami kita datang dan dalam kondisi mungkin ada masalah, maka ketika kita mendengar suami kita ada masalah, kita langsung berkata, marah, dia nggak bisa mengelola emosi, tambah dimarah-marah lagi suaminya. Nah, ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, karenanya pada kesempatan ini saya rindu kita menjadi wanita yang piawai, yang punya kemampuan untuk mengelola emosi di dalam dirinya, khususnya emosi negatif. Karena apa? Di dalam hidup kita mengenal ada dua emosi. Emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu senang, bahagia, kuat, gembira, bersemangat, ya. Itu nggak usah kita kelola, itu kita semua bisa mengekspresikan dan menerimanya dengan sukacita. Kalau saya bisanya mendapat hadiah dari seorang, wah, saya bisa merasakan itu kebahagiaan di dalam diri saya ya. Berarti emosi positif itu sesuatu yang Tuhan berikan untuk kita merasakan kebahagiaan dalam diri kita. Tapi kita pun diciptakan Tuhan emosi negatif di dalam diri kita. Itu satu paket, emosi positif dan emosi negatif. Apa itu emosi negatif di dalam diri kita? Emosi negatif itu marah, takut, dan sedih. Ya, itu emosi negatif, itu 3 payungnya. Nah, di bawah marah bisa ada contoh-contohnya, di bawah sedih, ada merasa loneliness dan sebagainya. Nah, itu payungnya itu 3 ya. Jadi marah, takut, dan sedih. Itu emosi negatif di dalam diri kita. Nah, ketika kita bangun pagi, kita menjalani kehidupan, maka emosi negatif ini bisa menjadi satu yang kita hadapi di dalam hidup kita. Ya, nah bagaimana kita bisa berespon dengan benar menghadapi setiap emosi negatif ini, sehingga kita bukan menjadi wanita yang reaktif. Wanita yang reaktif adalah ketika dia menghadapi satu kejadian di dalam dirinya, maka dia responnya spontan dan langsung mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, padahal bisa saja dia jumping to conclusion, artinya mengambil keputusan sendiri. Dia belum tahu masalahnya, tapi dia udah marah-marah. Ketika dia konflik dengan pasangannya, dia langsung bilang, udah kita cerai aja, cerai. Itu wanita yang reaktif. Tetapi Tuhan mau wanita, kita harus menjadi wanita yang dapat mengelola setiap emosi kita, khususnya emosi negatif, sehingga kita bisa berespon dengan benar. Jadilah wanita yang responsif, bukan reaktif ya. Jadi mari jangan lagi kita menjadi wanita yang reaktif ya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit membalas kata-kata orang yang tidak baik di dalam diri kita, langsung mengambil kesimpulan buat pasangan kita, langsung kita bilang, mungkin suami kita lupa transfer, langsung kita bilang, berarti kamu udah gak sayang dong sama saya, masa janji transfer aja gak bisa transfer sih. Nah, itu kita langsung mengambil kesimpulan di dalam diri kita. Itu namanya kita wanita yang reaktif. Tapi Tuhan mau kita menjadi wanita yang responsif. Nah, ibu-ibu, mari kita lebih dalam lagi. Apa sih yang namanya emosi? Emosi itu adalah tanggapan atau respon atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam diri kita. Ya, jadi tanggapan atau respon terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita. Kalau saya dikasih hadiah itu tadi, maka emosi positif yang keluar. Saya senang, saya suka cita, ya. Kalau saya diperhatikan orang, berarti saya senang, begitu ya. Nah, itu emosi positif.
Tetapi kalau ada mungkin kita mendapat satu kejadian di dalam kehidupan kita, kita kehilangan sesuatu, kita kehilangan orang yang kita cintai, pasti yang timbul adalah emosi negatif, yaitu sedih di dalam diri kita. Nah, itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi emosi itu adalah tanggapan atas respon atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam diri kita. Nah, biasanya emosi ini disupport oleh namanya perasaan. Perasaan itu adalah kemampuan untuk mengenal emosi yang datang di dalam diri kita. Nah, perasaan kita ini bisa on atau off. Bisa on, bisa off. Nah, kalau perasaan kita sudah mati, itu namanya off. Kita namanya mati rasa. Nah, ini bahaya sekali. Kalau wanita sudah sampai mati rasa di dalam dirinya. Tapi Tuhan mau kita itu perasaan kita on di dalam diri kita. Artinya kita mengenali ketika ada emosi positif datang di dalam diri kita, ketika ada emosi negatif datang di dalam diri kita, kita mengenalinya sehingga ketika emosi negatif yang datang di dalam diri kita, kita bisa mengelola setiap emosi negatif tersebut dan kita bisa berespon dengan benar. Kita tidak menjadi orang yang reaktif di dalam diri kita. Sehingga suami kita bisa kerasan tinggal di rumah. Kita mampu menghadapi setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jujur ibu-ibu, ini sangat dibutuhkan bagi diri seorang wanita. Karena hari-hari di dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Yang kadang-kadang menimbulkan emosi negatif di dalam diri kita. Nah, emosi negatif itu apa saja? Emosi negatif itu 3. Marah, takut, dan sedih. Kenapa seseorang bisa marah? Seseorang bisa marah karena ada ekspektasi yang tidak terpenuhi di dalam dirinya. Saya kasih contoh, Tuhan Yesus pun pernah marah ketika bait Allah dipakai untuk berjualan. Ya, jadi ekspektasinya sudah salah. Nah, makanya Tuhan marah. Tetapi marahnya Tuhan itu, dia rindu membawa umatnya kembali kepada apa yang menjadi kebenaran. Ya, untuk manusia itu bertobat sama Tuhan. Tetapi jujur marahnya kita kadang itu karena egonya kita marah. Ketika ada ekspektasi kita yang tidak dipenuhi dalam diri kita. Jujur ketika kita belum menikah dan kita rindu menikah dengan orang yang kita cintai dan itu sekarang menjadi pasangan kita. Pasti kita punya ekspektasi. Ekspektasi itu artinya kerinduan. Saya rindu nanti kalau menikah sama kamu 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin ada 10 kerinduan kita dalam diri kita. Nah begitu ketika kita menikah dan itu nggak keluar satu pun di dalam diri kita, maka itu bisa memicu kemarahan, emosi negatif, kita bisa marah. Ya, nah ada lagi mungkin dalam kejadian sehari-hari kita udah bilang dengan pasangan kita, beb atau sayang, ya, kasihan gitu. Panggil suami jangan panggil abang, tukang gojek itu abang gitu ya, panggil nama kesayangan. Apalah nama kesayangannya gitu, beb gitu ya. Nanti jangan lupa ya transfer duitnya. Ini udah lebih loh, udah lebih 1 hari gitu. Oh oke. Suami kita bilang begitu. Pas dia pulang kerja kita tanya, udah jadi ditransfer beb? Lupa. Nah seperti gitu. Itu di luar ekspektasi kita dong. Kita pikirnya musinya udah ditransfer. Ternyata belum ditransfer. Bisa marah gak kita? Kita bisa marah. Ya, kita bisa marah, tapi kita harus bisa mengelola diri kita sehingga kita bisa mengelola emosi marah di dalam diri kita. Ada ekspektasi yang tidak terpenuhi dalam diri kita. Saya rindu seseorang begini, ternyata tidak seperti itu. Nah, itu ekspektasi. Saya rindu harapan saya mestinya seperti ini, tapi yang terjadi tidak. Ada orang mungkin yang minta bantuan sama kita, minta pinjaman uang dan kata nanti seminggu lagi saya bayar. Tapi setelah seminggu dia nggak bayar, ekspektasi kita kan meleset. Kita bisa marah dong dengan orang itu. Tetapi bagaimana marah kita ini kita kelola sehingga tidak mengganggu di dalam kehidupan kita. Kita bisa tetap bersukacita di tengah-tengah setiap persoalan kita. Itu emosi marah ya. Ada ekspektasi yang tidak terpenuhi di dalam hidup kita. Kedua, kalau misalnya sedih. Kenapa orang sedih? Orang sedih itu karena ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Saya kehilangan barang berharga saya, pasti saya sedih. Anak-anak kehilangan anjing peliharaannya, dia sedih. Kita kehilangan orang yang kita cintai. Hari-hari terakhir ini banyak kita dapat berita kita kehilangan orang yang dekat dengan kita. Kita pun bisa sedih. Itu ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita. Kalau anak-anak kita kehilangan kasih di rumah kita, dia juga sedih loh. Ya, jadi mari jangan lupa untuk memberikan kebutuhan anak yang terutama itu bukan fasilitas ibu-ibu, ya, tapi kebutuhan anak yang utama itu adalah kasih sayang.
ketika kita memeluk dia dan mengatakan saya mengasihi kamu. Nah, tetapi kalau kita tidak melakukan itu, ya mereka tidak mendapatkan kasih dari kita, mereka sedih. Mereka tidak melihat papa dan mamanya tuh hadir di dalam dirinya. Mereka sedih. Seharusnya papa dan mama itu kan mengasihi dan hadir di dalam diri anak-anak. Tetapi mungkin kita tidak hadir di dalam diri anak-anak kita. Ya, kita menjadi mom yang punya gaya namanya tuh tidak berperan di dalam diri kita. Kita ada di rumah tapi kita tidak berperan dengan baik. Nah, itu anak-anak kita akan merasakan kesedihan di dalam dirinya. Jadi ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita. Sebenarnya Tuhan ciptakan ini di dalam diri kita untuk kita menyadari bahwa sebenarnya hidup kita ini kita bisa sedih, tapi kita tahu bahwa sebenarnya hidup kita yang terpenting adalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Nah, sehingga kita bisa kembali kepada Tuhan. Kalau ketika kita sedih, kita kembali kepada Tuhan. Nah, yang ketiga itu adalah emosi negatif. Yang ketiga adalah takut. Kenapa seseorang takut? Orang itu merasa takut karena dia terlalu overthinking. Dia terlalu memikirkan hal-hal yang jauh lebih tinggi dari apa yang patut dipikirkan. Berpikirnya tuh udah jumping to conclusion, mengambil kesimpulan. Baru ada satu muncul gejala kita udah mengambil kesimpulan. Waduh, saya kena COVID, padahal baru batuk sedikit. Mungkin keselak gitu ya. Nah, itu terlalu mikirnya terlalu overthinking di dalam kehidupan. Nah, wanita bisa seperti itu. Misalnya ada satu kejadian di dalam dirinya, dia langsung cepat mengambil analisa dan menyimpulkan, oh ini pasti begini, dan menyebabkan dia rasa takut di dalam dirinya. Nah, itu emosi takut. Sebenarnya Tuhan berikan emosi takut buat kita juga supaya kita lebih aware, lebih waspada, dan lebih bersandar sama Tuhan. Contohnya, saya kan takut kalau saya ketabrak, kalau nyebrang. Makanya saya hati-hati untuk nyebrang, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, emosi negatif itu pun diciptakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, marah, takut, sedih, itu pun diciptakan oleh Tuhan. Satu paket dengan emosi positif, kebahagiaan di dalam diri kita. Itu tidak terpisah. Jadi ketika mungkin kita ingin merasa sedih, jangan kita merasa kita kurang rohani. It's human being. Itu sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus bisa mengelolanya. Ya, siapa yang gak takut? Misalnya menghadapi banyak hal yang terjadi saat ini. Tetapi kita harus bisa mengelolanya. Jadi jangan berkata demikian. Saya kan udah anak Tuhan, saya gak boleh takut. Enggak juga. Ya, akhirnya ketakutan itu tersimpan di dalam diri kita. Dan emosi kita menumpuk dengan sampah-sampah emosi negatif di dalam diri kita. Setiap emosi negatif yang tidak dikelola akan menumpuk menjadi sampah-sampah emosi yang ada di dalam hati kita. Nah, apa bahayanya? Ketika saya merasakan ketiga hal ini dan saya tidak mengelolanya di dalam kehidupan saya, maka emosi negatif itu akan tertumpuk di dalam tabung emosi saya. Kalau tabung emosi saya penuh dengan sampah-sampah emosi, maka saya tidak punya ruang lagi untuk mengelola setiap ada kejadian di dalam hidup saya yang menimbulkan emosi negatif itu. Jadi kalau tabung emosi saya sudah penuh dengan sampah, hanya ruang sisa segini. Begitu ada kejadian yang emosi negatif dalam diri saya tidak punya kemampuan untuk mengelola itu lagi di dalam diri saya. Sehingga yang terkesan saya menjadi orang yang marah-marah. Ya, acting out. Ya, taunya marah aja. Nah, ini yang bahaya di dalam diri kita. Jadi ibu-ibu, betapa sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang wanita, kita masih bisa marah, kita masih bisa sedih, kita masih bisa takut. Tetapi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kita harus mengelola emosi negatif tersebut sehingga kita tidak tinggal di dalam ketakutan. Kita tidak tinggal di dalam kemarahan kita, tetapi kita bisa mengelola ketakutan kita. Nah, Efesus berkata, Efesus 4 ayat 26. Mari kita baca ya. Ini mengelola emosi. Tuhan mengajar kita untuk kita menjadi orang yang bisa mengelola emosi kita sehingga kita bisa mengatasi, melewati setiap emosi-emosi negatif di dalam diri kita dan kita bisa mengalami kebahagiaan di dalam hidup kita. Efesus 4 ayat 26. Saya akan bacakan. Apabila kamu menjadi marah emosi negatif. Masih bisa marah? Bisa. Semua masih bisa marah? Bisa. Siapapun bisa marah. Tetapi harus dikelola.
Kalau tidak, maka marah-marah, acting out, ya. Ada monster yang keluar. Nah, ini bahaya ya. Jadi pemarah, ya marah boleh, tidak boleh pemarah, ya. Dikatakan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ketika orang yang tidak punya kemampuan untuk mengelola emosi negatif di dalam dirinya, maka itu menjadi celah untuk iblis bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau engkau menjadi marah, jangan simpan amarahmu. Kalau kita simpan, itulah di dalam tabung emosi kita, maka emosi kita akan penuh dengan sampah-sampah emosi di dalam kehidupan kita. Ini yang berbahaya di dalam kehidupan kita. Nah, para wanita yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan jalan solusi kepada kita. Jangan simpan amarahmu, tetapi proseslah, kelolalah, dan dikasih expired date-nya. Expired date-nya jangan sampai matahari terbenam. Ya, kalau saya boleh katakan mungkin expired date-nya cuma 24 jam. Jadi kalau kita marah sama siapapun, dan ingat orang yang paling berpotensi untuk konflik dengan kita, itu bukan orang yang jauh. Ya, kalau saya dikecewakan misalnya dengan tukang gojek, ya, saya lagi mau turun baru kaki turun satunya masih ada di sadel gitu, dia udah jalan, saya sampai mau jatuh, paling saya bilang aduh marah semua gitu, tapi saya lupa karena saya nggak kenal dengan orang itu. Tapi kalau yang mengecewakan tuh orang yang terdekat dengan kita, pasti kita ingat dalam diri kita. Nah, saya bisa marah dengan orang yang paling dekat dengan hidup saya, yang paling berpotensi untuk membuat saya marah. Nomor satu itu adalah pasangan kita, ibu-ibu, ya. Pasangan kita, suami kita, itu orang yang dipakai Tuhan untuk memproses hidup kita. Karenanya kita bisa marah, ya, tergesek begitu ya. Makanya besi menajamkan besi, itu sebenarnya proses dalam kehidupan kita. Nah, tapi Tuhan udah ingatkan, kalau kau menjadi marah, jangan simpan amarahmu. Jadi saya punya statement untuk hal ini. Kecewa, sakit hati, marah, mampir boleh. Nginep jangan, apalagi ngekos, mahal harganya. Sekali lagi, kecewa, sakit hati, marah, mampir boleh. Nginep jangan, apalagi ngekos, mahal harganya. Nah, ketika kita simpan udah lewat expired date, sama seperti makanan, ibu-ibu, kalau udah expired date, berani kita makan? Kan enggak, karena menjadi racun. Begitu juga, kalau saya tidak mampu mengelola emosi di dalam diri saya tidak mampu mengelola emosi negatif, saya tidak mampu mengelola kemarahan di dalam diri saya, melewati expired date, maka itu jadi racun di dalam diri saya. Itu menjadi celah dalam diri saya untuk iblis bekerja. Sehingga rumah tangga saya bukan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis. Ingat, kalau wanita bahagia di rumahnya, maka seisi rumahnya akan bahagia. Bukan berarti tidak bisa marah. Bukan berarti tidak bisa takut. Bukan berarti tidak bisa sedih. Semua itu bisa terjadi sebagai emosi negatif di dalam diri kita. Tetapi Tuhan mau saya punya kemampuan, kepiawaian untuk mengelola setiap emosi yang terjadi di dalam diri kita. Ya, sehingga emosi itu tidak menumpuk di dalam diri kita. Ketika kita kelola. Jangan kau simpan amarahmu, kita kelola. Maka tabung emosi kita plong kembali, sehingga punya ruang. Ketika ada emosi negatif datang, kita mampu mengatasinya. Kita nggak menjadi orang yang burn out, kita nggak menjadi orang yang marah-marah. Ada satu lagi, mari kita lihat Mazmur 56 ayat yang keempat. Mazmur 56 ayat yang keempat. Mari kita lihat. Ini emosi negatif takut ya. Mazmur 56 ayat yang keempat. Ya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, waktu aku takut, itu mengelola. Saat saya takut, saya kelola. Bukan saya diemin, saya diem di dalam ketakutan. Makanya saya menjadi orang yang anxiety, hidup di dalam ketakutan. Orang yang hidup di dalam ketakutan, maka sampah emosinya menumpuk. Lama-lama di dalam pikiran, dalam otaknya, akan ada yang namanya kortisol.
Dan kortisol ini akan membuat sistem otak kita bisa menjadi disfungsi, jadi error begitu ya. Jadi itu yang terjadi, orang anxiety, jadi penuh dengan ketakutan di dalam dirinya. Ingat, ada expire-nya. Ya, waktu itu, saat itu juga. Jadi kalau saya takut, waktu aku takut gak dibilang. Seminggu aku takut, baru aku percaya. Wah, seminggunya galau ibu-ibu. Apalagi sebulan aku takut. Kita COVID ini udah setahun. Apakah kita mampu mengelola emosi negatif di dalam diri kita? Emosi ketakutan. Siapa yang gak takut dengar berita-berita? Tetapi ketika dengar berita, mampukah kita mengelola emosi negatif di dalam diri kita? Ini yang Tuhan mau. Kita harus memiliki kepiawaian untuk mengelola setiap emosi yang ada dalam diri kita. Entah itu marah, entah itu sedih, entah itu takut, sehingga kita bisa merasakan beban yang lepas dalam diri kita ketika kita kelola. Tetapi kalau kita tidak mengelolanya, itu menumpuk dan menjadi masalah, menjadi problem emosi dalam diri kita. Ingat, wanita lebih cenderung memiliki problem emosi. Nah, karena itu bagaimana kita bisa mengelola emosi itu di dalam diri kita? Melalui 2 ayat itu, saya simpulkan. Yang pertama, kita harus aware. Aware itu sadar. Ya, setiap kali sadar, bahkan firman Allah, bagian firman Allah lain-lain yang berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena iblis itu mengaum di sekitar kita. Jadi kita pun sadar, ketika ada satu kejadian, perasaan kita mulai on. Ya, perasaan itu untuk merasakan, ini emosi apa yang muncul sekarang. Saya mau marah, karena ada satu statement, ya, di WA ini kayaknya nyinggung perasaan saya. Ya, kalau Anda orang yang reaktif, Anda langsung live. Itu namanya Anda tidak mampu mengelola emosi Anda. Ini ngomongin saya live aja deh. Dia nggak ngerti sebenarnya. Jangan. Get to know your emotion. Coba kenali emosi apa yang mau datang. Saya ini mau marah karena ada ekspektasi yang nggak dipenuhi. Ternyata orang tuh salah menilai saya. Ya sudah, kelola aja. Ya, jangan cepat-cepat keluar dari grup itu. Namanya Anda belum bisa mengelola emosi. Di dalam Anda menjadi orang yang reaktif, bukan orang yang responsif. Setelah itu accept. Oh iya ya, saya marah nih. Saya kayaknya emosi marahnya mulai muncul dalam diri saya. Nggak apa-apa. Ingat, marah itu biasa. Itu bisa terjadi dalam diri siapapun. Karena Tuhan ciptakan emosi negatif itu di dalam diri kita. Amin, ibu-ibu. Marah boleh. Tapi ingat, ada expire date-nya. Nah, karena itu aware. Yang kedua, accept. Yang ketiga, kita address. Kita self-talk dengan diri kita sendiri. Coba kita kelola. Kenapa saya marah? Ya. Habis saya dikata-katain gitu. Mungkin dia salah, maksudnya bukan begitu. Karena kita kelola juga. WA kadang-kadang kalau salah baca, salah kata, langsung bisa kita salah mengerti. Saya mesti konfirmasi dulu deh dengan orangnya. Jangan-jangan dia maksudnya apa. Nah, itu self-talk. Ya, kita namanya address. Saya nggak usah marah dulu sebelum saya tahu yang jelasnya bagaimana. Saya mesti konfirmasi dulu dengan orang itu. Jangan cepat-cepat kabur. Jangan cepat-cepat keluar. Ya, jangan cepat-cepat membangun tembok dengan orang itu. Mungkin orang itu pemikirannya maksudnya ini, tapi Anda sudah nangkepnya yang negatif. Karena itu bagian firman Allah yang lain berkata, apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah damai sejahtera akan menyertai setiap kita. Seringnya kita mikirnya langsung negatif, jadi kita reaktif dalam diri kita. Mari kita kelola emosi kita supaya kita bisa hidup berkemenangan. Nah, setelah address, baru kita action. Action kita kelola dalam diri kita. Ya, baru kita ekspresikan. Actionnya apa? Mungkin kita bilang, Tuhan, mungkin orang itu lagi ada masalah ya. Ya saya lepaskan pengampunan aja. Actionnya begitu. Ya udah saya terima aja. Mungkin orang itu sedang dalam persoalan. Jadi saya nggak mau sakit hati. Saya nggak mau kecewa dengan dia. Saya ingat firman Tuhan yang berkata, ya, jangan kita langsung menyatakan sakit hati saat itu juga. Amsal bilang, itu orang yang bodoh yang menyatakan sakit hati pada saat itu juga. Ya kan? Ya Tuhan, nah itu. Jadi, bagaimana kita bisa mengelola emosi kita? Nomor 1, aware, sadari. Kedua, accept. Yang ketiga, address, kelola. Ya, mulai bertanya dengan diri kita. Kenapa saya marah? Kenapa saya sedih? Kenapa saya takut? Apa perlu saya takut?
Ada orang yang, ada teman saya begitu, dia kena COVID, dia nggak bisa tidur. Saya tanya, kamu perasaannya bagaimana? Ya pasti takut lah Bu, emosi takut. Oh emosi takut. Yang kamu takutkan apa? Coba kelola. Oh iya saya takut mati, dia bilang gitu. Oh oke. Apakah semua yang COVID mati? Nah itu namanya dikelola. Oh enggak sih Bu, ya kita minta anugerah Tuhan kan. Nah mulai kita address dan kita mulai ekspresikan. Ekspresinya apa berarti? Doa aja sama Tuhan supaya Tuhan kasih kesembuhan dan kita bisa kelola emosi kita dengan baik. Nah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, emosi negatif itu adalah ciptaan Tuhan. Ketika kita merasakan emosi negatif itu nggak salah. Yang penting kita bisa kelola dalam kehidupan kita. Jangan tumpuk, jangan denial, jangan merasa it's okay nggak apa-apa, tapi emosinya, marahnya tetap terpendam di dalam diri kita. Atau kita beralih, kita coba marah tapi kita alihkan ke lain. Kita alihkan ke lain, saya tanya emosinya masih tinggal? Masih. Dia akan tinggal di dalam tabung emosimu. Dan kalau itu sudah penuh, maka yang terjadi, engkau sulit untuk mengelola emosi yang ada ketika itu terjadi di dalam hidupmu. Maka engkau tidak mampu, tidak punya kepiawaian, tidak punya kemampuan untuk mengelola emosi negatif di dalam dirimu. Maka engkau akan menjadi wanita yang suka bertengkar, pemarah di dalam hidupmu. Dan saya berdoa biar kita semakin punya kemampuan untuk mengelola setiap emosi dalam diri kita. Artinya emosi saya harus bertumbuh semakin dewasa. Jangan menjadi emosi kanak-kanak. Emosi kanak-kanak itu taunya marah, nangis, itu kan anak-anak. Ya, jadi ketika kita ada hal kejadian yang negatif datang diri kita, kita mampu mengelolanya. Jangan menjadi childish ya. Jadi seperti anak-anak, tetapi kita harus bisa mengelola setiap emosi yang di dalam diri kita. Kita harus bisa dewasa di dalam diri kita. Mari kita terus bertumbuh, bukan hanya secara rohani di dalam Tuhan, tetapi dalam jiwa kita, dalam emosi kita. Kita menjadi wanita-wanita yang mampu mengelola emosi negatif di dalam diri kita. Dan percaya ibu-ibu, ketika saya mampu mengelola emosi negatif di dalam diri kita, kita semakin bahagia. Kita akan lebih menikmati emosi positif di dalam diri kita. Kita akan bisa menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Sementara masalah, sementara pergumulan tetap ada. Tetapi ketika kita kelola dalam diri kita, kita akan lebih bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Apa yang sudah kami dengar, kami percaya Engkau mampu Tuhan untuk mengelola, kami menjadi orang yang mampu untuk mengelola emosi di dalam diri kami. Biarlah Engkau menjamah setiap kami para wanita, supaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, setiap kami punya kemampuan untuk mengelola emosi, sehingga kami menjadi wanita yang bahagia, sehingga seisi rumah tangga kami bahagia. Jamah setiap kami, kalau ada emosi-emosi negatif yang masih menumpuk di dalam diri kami, ampuni kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh bisa merasakan kembali bagaimana Tuhan Engkau memulihkan setiap kami, dan kami dapat mengelola setiap emosi negatif yang datang dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi wanita yang bahagia, sehingga seisi rumah tangga kami bahagia, dan kami semakin menggenapi rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini Bapak. Biar firman ini Bapak menjadi kekuatan bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini juga untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Bapak, Engkau pulihkan bangsa kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah virus corona ini boleh pergi dari bangsa Indonesia Bapak. Bapak, Engkau berkati juga, berikan keamanan Bapak, damai sejahtera melimpah Tuhan, tercurah atas bangsa kami ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden kami Bapak, Bapak Jokowi Bapak. Bapak, Engkau berkati beliau Tuhan dengan berkat-Mu Bapak. Engkau berkati juga untuk wakilnya ya Bapak, juga untuk para menterinya Tuhan, agar mereka boleh bersama-sama bergandengan tangan Tuhan memimpin bangsa ini Bapak dengan takut akan Tuhan Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga bawa Bapak kembali bina kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyotara Harjo ya Tuhan, bersama dengan keempat wakilnya Bapak. Kau berkati beliau Bapak, pakai mereka lebih lagi, berkati kesehatan mereka Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, juga untuk Gembala
rayon kami Bapak Andi Markus, Tuhan Yesus Kau berkati beliau Tuhan, Kau berkati juga keempat wakilnya Bapak, juga berkati Tuhan setiap gembala-gembala cabang dan ranting Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus Bapak, agar mereka memiliki kesehatan Bapak di dalam Engkau ya Bapak. Tuhan kami juga berdoa Bapak untuk gembala BBI kami Tuhan Yesus, Ibu Sutanti Tuhan, Kau berkati beliau Tuhan, Kau berkati dia Bapak agar menjadi seorang ibu yang boleh menjadi inspirasi bagi para ibu-ibu yang lain Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kehidupannya, berkati juga untuk anak-anaknya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Bapak, sebelum kami menyelesaikan hari ini Tuhan ibadah Tuhan, kami akan menerima berkat daripada hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka hati, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperhadapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.